Duel antara timnas Malaysia versus Thailand berjalan sangat panas akibat adanya insiden baku hantam di antara para pemain Malaysia dan Thailand. Insiden baku hantam antara pemain yang masih berusia muda itu terjadi menjelang berakhirnya pertandingan. Pemain Malaysia yang sudah unggul dengan skor 2-1 mencoba mengulur waktu dengan berlama-lama mengendalikan bola di pojok lini pertahanan sendiri. Salah satu pemain Thailand tak sabar hingga terpaksa menjatuhkan pemain Malaysia untuk merebut bola. Pemain Malaysia yang dijatuhkan yakni Adam Uwais tak terima dan balik mendorong pemain Thailand itu. Insiden itu membuat para pemain Thailand yakni Kang Pop Sorai panas dan langsung melancarkan pukulan ke kepala pemain Malaysia. Pemain Malaysia lainnya yakni Khairil Zain tak terima dengan perbuatan Kang Ngop itu dan balik memukul sehingga keributan pun tak terhindarkan. Kang Ngop kemudian menyerang para pemain Malaysia secara membabi buta dan hampir memukul satu pemain Malaysia lagi. Namun anak muda ini akhirnya dapat ditenangkan oleh 3 orang rekannya dan 3 pemain Malaysia lain yang langsung memeluknya. Kang Ngop akhirnya diganjar kartu merah oleh wasit karena kelakuannya tersebut. Kejadian itu sebenarnya sudah lama, tepatnya pada final Piala AFF U15 2019 lalu. Tentu, kejadian itu tidak patut dicontoh oleh para pemain lain, termasuk oleh para pemain timnas Indonesia. Timnas Indonesia U23 maju selangkah lagi menuju Olimpiade Paris 2023. Keberhasilan timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2024 otomatis membuat Garuda Muda telah melalui langkah pertama dan kini berjarak lebih dekat dengan Olimpiade. Ajang Piala Asia U23 2024 tidak hanya akan memperebutkan trofi juara bagi tim-tim muda dari tiap-tiap negara yang lolos ke turnamen tersebut. Piala Asia U23 2024 juga jadi ajang kualifikasi untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Walaupun maju satu langkah lanjutan timnas Indonesia U23 menuju Olimpiade 2024 ini yang bakal butuh perjuangan lebih besar dibandingkan saat berjumpa Taiwan dan Turkmenistan. Di Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 akan bertemu dengan tim-tim elit Asia. Dengan timnas Indonesia berada di pot 4, otomatis Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bakal menghadapi negara-negara yang di atas kertas punya kekuatan lebih baik dibandingkan mereka. Namun bukan berarti timnas Indonesia U23 layak berkecil hati. Penampilan timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024 sudah jadi bukti. Dalam 2 laga yang dijalani, timnas Indonesia U23 bisa mencetak 11 gol dan tak pernah kebobolan sama sekali. Selain itu, timnas Indonesia U23 diisi oleh pemain-pemain yang sudah punya pengalaman dan jam terbang tinggi. Pratama Arhan, Elkan Bagot, Rizky Ridho, dan Marcelino Ferdinand sudah terbiasa bermain di level senior. Pemain naturalisasi semacam Ivar Jenner dan Rafael Sturik juga turut menambah kekuatan timnas Indonesia. Hal ini yang bisa jadi modal berharga bagi Garuda Muda di Qatar mendatang. Untuk bisa mendapatkan tiket menuju Olimpiade, timnas Indonesia U23 harus bisa finish di posisi 3 besar. Artinya, timnas Indonesia U23 bakal lolos ke Olimpiade bila lolos ke final Piala Asia U23 2024 atau memenangkan duel perebutan tempat ketiga. Sedangkan tim yang menghuni peringkat keempat masih punya kesempatan dengan menghadapi wakil dari zona Afrika untuk memperebutkan tiket lolos ke Paris 2024. Timnas Indonesia pernah tampil di Olimpiade pada tahun 1956 dengan cerita legendaris menahan imbang Uni Soviet.